semua sebut di situ bahwa dalam menyelenggara pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi ini tidak pernah terbangun. Perihal isu spesifik bisnis kepelabuhanan di Kepulauan Riau ini, menurut Pak Haji seperti apa sih saat ini? Isu spesifik kalau bisnis kepelabuhan di Kepulauan Riau ini, pandangan pribadi tentu ya, bahwa isunya potensi besar, tapi terbuang percuma. Kira-kira itulah. Potensi besar tapi terbuang percuma. Ya, kira-kira potensinya besar. Karena Kepri ini bisa dijadikan atau mempunyai tata letak yang benar-benar akan mampu kita mendapatkan sebuah kapital atas bisnis kepelabuhanan itu. Tapi kan tidak terjadi, bukan tidak ada, tidak terjadi karena berbagai hambatan internal sendiri. Jadi peluangnya besar, terbuang percuma. Intinya begitu. Jadi keran airnya terbuka tapi tidak masuk dalam ember, terbuang. Itu saya. Baik. Istilahnya begitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau seperti itu artinya bisnis-bisnis BUP ya, BUP di Kepulauan Riau ada 6, 7, 8 ya kalau tidak salah yang terbaru saat ini. Artinya apakah masih bisa berproses dengan cara berkolaborasi atau memang berjalan dengan apa adanya? Kalau hari ini kalau saya lihat ya, mereka itu kan survive, mempertahankan eksistensi dalam posisi keterbatasan. Kan mereka tidak bisa mengeksplor dengan lugas apa yang ada di lapangan untuk menjadikan make a money misalnya ya. Jadi hari ini mereka dipaksa untuk menyesuaikan regulasi yang disusun di tingkat pusat tanpa melihat sebuah potensi di daerah. Beda dengan negara-negara yang konteks perhatiannya baik, Mbak. Justru mereka membuat regulasi menyesuaikan dengan kepentingan yang ada. Kalau kita ini kan kita dipaksa menyesuaikan dengan regulasi yang dibuat di Jakarta tanpa orang nggak ngerti posisi lokasi. Sehingga kan dalam menerjemahkan kan bingung dia. Itu yang terjadi di Kepulauan Riau. Jadi artinya ada gap di sini antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah? Atau Ada gap artinya gini. Pengaturan terhadap pemanfaatan bisnis kepelabuhanan di Kepulauan Riau ini kan punya nilai strategis tersendiri. Nah kan kita nggak bisa kan menggunakan satu peraturan yang barometernya mereka dibuat di Jakarta, melihat tempat di Jakarta, terus kita juga mengadop seperti itu. Akhirnya menjadi lambat. Ini contoh misalnya kapal ingin masuk beres area di kita ini ya, contoh ya. Dia mau masuk rest area. Kan kalau ikut aturannya kepelabuhanan kan dia diproses seperti kapal masuk pelabuhan. Padahal dia hanya mau lewat. Nah, terus mana regulasi yang ngatur itu? Bertahun-tahun mereka tahu di Kepri seperti itu. Tapi kan makanya dia harus buat. Oh, di Kepri ini agak unik. Maka kita buat aturan khusus yang untuk meng-backup kegiatan ini supaya kapal ini nggak lari atau kapal ini nggak ilegal. Kan begitu yang harusnya Ada ketimpangan dengan pemerintah dari Kepulauan Riau sendiri. Di sini kan ada selain Pemprov, lalu juga ada BP Batam. Ya. Apakah ada ketimpangan juga di situ? Jadi ketimpangannya kan begini, kalau saya melihat bahwa para kepala daerah ini terlalu fokus mengelola daratannya, ya. Kemudian mereka akhirnya abai terhadap sebuah potensi yang ada di perairannya. Jadi kurang care sehingga BUP tadi atau orang-orang yang terkait tadi mau teriak kan bingung. Mereka teriak ke kita yang di level seperti ini, toh hanya sebagai masukan, kita juga nggak mampu berbuat apa-apa. Kan itu yang terjadi. Di pasal misalnya, di pasal-pasal aturan Mbak boleh buka, mau di Undang-Undang 17, turun di PP 61 tentang kepelabuhanan,
terbaru Undang-Undang Cipta Kerja, turun ke PPP 31 tentang penyelenggaraan pelayaran, turun lagi ke PP nomor 51 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Semua sebut di situ bahwa dalam menyelenggara pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi ini tidak pernah terbangun. Ya kan, bisa merasa sama-sama punya otoritas sendiri-sendiri. Akhirnya sinergitas di dalam mengolah isu menjadi potensi itu tidak ada kan. Gitu. Akhirnya para badan usaha atau orang-perorangan yang mau usaha itu hanya main temporary. Dia bisa dapat peluang, dia bisa mengamankan sesuatu yang bisa diamankan jangka pendek, udah aman untuk makan sekian bulan. Nanti begitu lagi kan. Tapi kedua belah pihak ini memanfaatkan, memaksimalkan potensi ini dengan lebih maksimal, lebih teratur supaya tidak hanya orang, badan usaha, tapi pemerintah juga mendapatkan keuntungan yang besar atas kawasan ini tidak terjadi dengan maksimal. Begitu. Artinya memang masih perlu banyak proses yang dijalankan. Betul. Kalau kita bicara bisnis kepelabuhanan, kan kita bicarakan kalau hari ini di Kepri ini kan hanya ada dua. Bisnis kepelabuhanan itu kan mengelola atau beraktivitas di pelabuhan atau di laut untuk kegiatan kepelabuhanan. Kan cuma dua itu. Kalau di pelabuhan ini kan sudah jelas bahwa itu tergantung bisnis yang ada di belakangnya. Yang punya industri ya karena industrinya. Jadi artinya pergerakannya cenderung stagnan. Yang kita mau bicara ini kan tentang bagaimana. Kenapa Singapura bisa jadi transshipment area? Kok kenapa kita nggak bisa? Karena satu alur pelayaran. Satu alur hanya kiri dan kanan. Bahkan saya melakukan pengamatan, kenapa kita hanya mampu mengakomodir 2% daripada kegiatan? 2% coba. Kenapa kita nggak bisa 20%? Kalau berarti kan kalau kita bicara itu kemampuan kita hanya 2% dibanding kemampuan Malaysia dengan Singapura yang 98% kan? Jadi apa yang kita dapat itu gambaran dah kekuatan kita kalau menurut saya. Kita mampu hanya masuk kapal 2% kapal yang beraktivitas di tempat kita berdasarkan data VTS yang saya terima. Artinya kita hanya mampu, kita hanya punya kekuatan dalam bisnis pemerintah hanya 2% kan gitu. Oke, baik. Lalu di bisnis pelabuhan ini salah satunya adalah bisnis labu jangkar. Nah, menurut Bapak ini bisnis labu jangkar memang cukup seksi bagi pendapatan negara, cukup yang besar tentunya kan. Tapi mengapa dari bisnis labu jangkar ini khususnya di Kepulauan Riau ini tidak terlihat ya? Ada tapi tidak terlihat seperti itu. Ya. Jadi memang bisnis labu jangkar ini ada tapi tidak terlihat tadi. Jadi kalau pandangan saya memang banyak pihak atau bukan pihak-pihak tertentu memang yang sudah pada level aman bermain di seperti ini, dia pingin memang seperti ini. Dia hanya ambil momentum yang ini. Kemudian yang kedua, pihak-pihak yang seperti pemerintah daerah tidak mengerti tentang potensinya, akhirnya abai. Ya, dia hanya berpikir bagaimana meningkat pendapatan daripada kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain, ya kan? Akhirnya ya kita cuma seperti ini saja, ya kan? Kita tidak pernah rasa bangga bahwa ternyata sawah kita orang Kepri ini adalah di laut, kan begitu? Betul. Nah, ini laut kita seluas ini. Jadi kita ini cuma semboyan. Kami punya wilayah laut yang 96%. Ya cuman kata-kata. Nah sekarang dengan 96%, apa yang kami peroleh kan itu. Gitu Mbak. Jadi sebetulnya faktor-faktor apa saja dari pelayanan labu jangkar ini sehingga si kapal-kapal ini tidak mau masuk? Baik. Jadi kapal-kapal itu, bisnis kapal yang dia ingin masuk berlabuh jangkar itu, yang paling penting yang saya amati, saya melakukan pengamatan itu ada, menurut saya hanya dua sisi. Pertama, kepastian hukum, bahwa setelah dia masuk, maka dia harus pergi, dia masuk gampang, dia pergi juga gampang. Dengan peraturan yang terstandar secara internasional, bahwa kapal itu yang mau masuk misalnya memiliki sertifikasi ini yang masih comply. Kemudian dia harus pergi juga begitu, itu standarnya. Kalau itu oke. Yang kedua, dia mau masuk sama dengan kita mau pergi kita mau belanja, dia harus ke toko serba ada.
nggak mungkin dia ke sini hanya ada air terus dia berpindah. Nah, jadi apa yang dia mau harus kita mampu untuk menyediakan. Maka kalau dia sifatnya bukan waiting order ya, karena di Labu Jangkar Kepri ini daerah kita ini juga banyak kapal yang sudah sampai lebih cepat daripada jadwal masuk di Singapura, maka dia nunggu jam untuk masuk, kan itu beda. Kalau itu maka dia hanya pingin regulasi dia itu jelas, dia masuk gampang, keluar gampang. Nah, yang kalau yang kedua kapal yang memang mau melakukan aktivitas, mau isi minyak, mau makanan, mau air untuk lanjutkan perjalanan, ya kan? Nah, itu yang dia pingin bahwa di Labu Jangkar kita bukan tempat parkir doang, tapi dia rest area, dia bisa sholat. Kalau kita di Metro Jaya kan dia sholat. Artinya fasilitas-fasilitas itu juga belum memenuhi syarat atau bagaimana? Karena kan artinya jika memang area tersebut sebagai pendapatan untuk negara, kenapa negara itu sendiri tidak memenuhi persyaratan yang memang diperlukan di area pelabuhan? Ya, jadi kalau kegiatan di tengah laut gitu seperti Labu Jangkar, kan itu bisnis ikutan, ya, bisnis ikutan. Nah, artinya ketika orang mau order sesuatu, ketika kita mau membangun titik itu menjadi titik yang seksi, bahwa kita jamin bahwa kita bisa menyediakan semuanya kan. Jadi tadi permakanan dan lain sebagainya. Negara nggak bisa siapkan, karena memang negara tidak dalam posisi, kalau kita bicara tentang penyelenggaranya, kayak sekarang ya dibangun persepsi oleh Kemenhub bahwa yang menyelenggarakan adalah penyelenggara pelabuhan atau siapa. Mereka mana mau pikir tentang air harus terjamin kalau orang minta. Enggak, memang harus dimanfaatkan BUP ini. BUP baru dia bisa berpikir tentang bisnis, dia membangun jaringan kan. Artinya ini BUP, dan ini kita udah BUP Kepri udah lakukan. Ini misalnya ini BUP, dia punya kaki kerjasama dengan PTA, ini adalah penyelenggara yang bisa masuk permakanan. Dengan B ini yang masuk suku cadang, dengan C ini misalnya yang bisa masuk fuel, yang D ini yang bisa air, yang E kan tinggal begitu, sehingga orang mau masuk, aku pesannya apa ya, seperti kita di aplikasinya, kalau Mbak tekan aplikasi kereta api kan, beli kursi, terus nanti lanjut berikutnya pesan angkutan lanjutan atau makanan kan, klik makanan mau pilih apa kan, yang jual makanan kan bukan kereta api Mbak, berarti warung yang jual melalui kereta api. Berarti artinya dari bisnis kepelabuhan ini sudah masuk smart system atau smart aplikasi yang dibutuhkan juga? Harus. Jadi kalau mau kita itu selangkah lebih maju, maka harus kita buat seperti itu. Saya sudah rancang, mungkin sudah lebih 3 tahun ya. Tapi itu yang saya bilang Bang, bisnis yang kita bangun ini, jadi orang itu pelajarannya selalu kepada ATM. Adopsi, tiru, dan modifikasi. Tapi orang tidak pernah mau menjadi pioner atau percontohan, karena percontohan hanya 2 kan, gagal atau sukses kan, itu aja. Semua tidak mau mengambil tentang ini. Kalau mau adopsi, tiru, modifikasi, Labu Jangkar di mana selain di Kepri yang ada Labu Jangkar? Susah juga. Iya, memang cuma hanya ada di Kepri. Makanya. Nah, bisnis Labu Jangkar ini sendiri di negara lain apakah memang sudah maju dibandingkan negara lain? Oh, ada. Kalau bisnis Labu Jangkar ini kan di Malaysia sendiri kan artinya dia memanfaatkan ruangnya untuk area-area berlabu jangkar. Sekarang di Malaysia juga, Singapura juga kan, mereka membuat itu. Kalau dari sisi keunggulan nih, Pak Aziz, keunggulan bisnis kepelabuhanan ini antara BUP Kepri, BUMD, selaku BUMD, BUP swasta dengan BUP BUMN. Menurut Pak Aziz itu memang sama-sama yang tadi ada tapi tidak terlihat atau bagaimana? Karena pengelolaannya ini kan sebetulnya kalau tadi bicara aturan regulasi semua dari pusat. Apakah ada perbedaan untuk BUMD sendiri, BUP Kepri? Jadi bedanya kalau kita lihat di regulasi itu bahwa pengelolaan barang milik negara itu kepada BUMN atau BUMD itu dapat ditunjuk langsung, hanya bedanya begitu.
Kalau BUP swasta dia harus mereka melalui mekanisme pelelangan lah kira-kira. Terhadap apa? Terhadap fasilitas yang disiapkan pemerintah. Kemudian udah dibisniskan lah. Kalau swasta ikut maka harus dilelangkan. Hanya bedanya di situ. Tapi daripada kewenangan atau kebolehan mereka melakukan apa saja, tiga-tiga itu sama. Hanya berbedanya yang saya lihat antara BUP swasta, BUP Pemprov atau BUP ini hanya bagaimana mereka menyelesaikan keputusan di dalam organisasi kan. Kalau BUMN, BUMN misalnya di sini Pelindo, GM, dia mengambil sebuah keputusan kan panjang lagi sampai ke pusat kan gitu. Kalau BUMD dia hanya sampai di tingkat regional, artinya hari itu pun dia bisa menghubungi ke kita. Nah, kalau swasta kan langsung saat itu dia bisa mengambil sebuah keputusan A atau B kan begitu. Jadi ya fleksibilitas aja yang berbeda dalam si pemimpin. Kalau di BUP swasta mungkin di rootnya adalah bagian dari pemilik kan gitu. Tapi kalau di BUP, BUMD atau BUMN kan bukan pemilik semua kan. Hanya melaksanakan action. Makanya mereka tidak begitu luas atau lugas di dalam melakukan usaha kan begitu. Makanya itu jadi untuk dari segi bisnisnya pun agak lambat ya Pak ya. Agak lambat ya kan, agak lambat. Karena ya itulah negara. Ya, negara itu kenapa kan dikelola namanya oleh aparatur negara. Kan tidak semua punya standar pemikiran yang sama menjabarkan sebuah aturan kan. Saya dengan kalimat tertentu sudah merasa bahwa kita bisa lakukan ini. Tapi kalau yang lain belum tentu. Oh janganlah, tanyalah, beginilah, begitulah kan gitu. Jadi memang itu yang membuat BUMD ya khususnya ini lambat berjalan ya. Dia hanya 2 saja. Kalau yang kami lihat hanya 2. Di sana dia sebagai tempat untuk orang rehat sebentar atau dalam jangka waktu lama, ya waiting order atau memang lay up, ya. Yang kedua dia beraktivitas yang memang dia tidak butuh pelabuhan. Nah, kayak orang mau perjalanan lanjutan, tapi dia butuh fuel, dia butuh air. Sebenarnya dia nggak perlu masuk ke pelabuhan yang ada dekat ya. Nah, cukup di situ. Bahkan ada orang yang punya ide, kenapa kita nggak sambil berjalan saja sehingga tidak kehilangan waktu kan? Nah, kan banyak ide itu. Nah, ini kan perkembangan zaman. Kita harusnya membuat regulasi ya mengikuti itu kan gitu. Berarti regulasinya banyak sekali ya di dalam. Iya, itu yang saya bilang regulasi ini kita ini harusnya kan gitu, kita minta perhatian khusus bahwa mari ini ada sebuah potensi. Nah potensi ini, nah kan bedanya orang-orang hari ini, kalau aturannya nggak jelas mereka nggak mau, karena besok lusa nanti jadi persoalan. Padahal kan kalau kita lihat tata cara hukum undang-undang ini ada, ini kan undang-undang ini, ya kalau kita bicara ilmu hukum kan kenapa ada norma? Karena banyak orang melanggar. Kalau orang tak berlanggar kan tak perlu diatur dengan norma. Artinya menurut saya ketika dia tidak diatur ada dalam norma, maka itu hal-hal yang boleh ya. Cuman kan orang sekarang terbalik nih, harus ada baru boleh gitu, harus ada gitu. Jadi memang memusingkan. Nah, terus kita di pemerintah daerah ini contoh hanya dinas tertentu yang fokus. Terus dinas tertentu itu atau orang lain ini nggak bisa lah ini ya. Jadi ada yang semangatnya 100, ada yang minus 100. Jadi ini kita di tempat aja. Coba semua berpikir, bahkan rakyat ini harusnya juga berpikir, rakyat tak pernah teriak kok, tak pernah ribut rakyat nih. Pemerintah, kamu nih kita ini sekarang hari ini rasionalisasi semua. Di depan itu ada kapal banyak kapal lalu lalang tempat kita. Kita dapat apa? Nah pemerintah harus berpikir, kita ini bisa dapat kalau ada pelayanan kan? Bukan kapal lewat harus bayar, tidak. Ayo, nah terus sekarang kamu bikin apa? Hari ini, kami sudah bikin BUP, lo hanya BUP doang. BUP kalau nggak ada tempat kerja, nggak ada, ini kan dia juga nggak bisa apa-apa. Begitu. Jadi kita ini istilahnya membuat sesuatu hal bisnis di pelabuhan, tapi hanya menyiapkan namanya, tapi tidak menyiapkan alat kerjanya, tidak menyiapkan tempat kerjanya. Sudah itu terlalu banyak hal-hal yang ini nggak boleh lah, itu nggak boleh lah, yang mana itu menurunkan keinginan pasar untuk masuk di tempat kita kan begitu. Iya, masing-masing orang membuat persepsi begitu. Lalu kalau bisa kita berbicara perihal pengelolaan
perlu nggak untuk bisnis kepelabuhan ini pengelolaan secara sustainable? Kalau pengelolaan bersustainable itu kan artinya itulah yang baik, supaya orang harus bicaranya kan jangka panjang ya, kan berkelanjutan nih. Kalau saya tidak punya impian jangka panjang, kalau dia hanya jangka pendek, biasanya perencanaannya kan tidak begitu matang. Maka memang harus bersustainable itu penting, sehingga kita sudah harus berpikir itu mau bisnis di darat maupun bisnis ada pelabuhan yang konvensional tadi yang Mbak bilang, dengan pelabuhan yang dengan kegiatan kepelabuhanan yang harus bersustainable. Contoh sustainable ya yang harus kita pikirkan. Hari ini wilayah kerjanya kita ini kan masih dibatasi misalnya. Nah, Laut Kepri. Orang bingung, aku mau masuk nih di Labu Jangkar di Kabil nih. Kalau hanya selevel kita ini, kita ya mau kita dibilang pengamat atau kita dibilang pegawai di level tengah ini. Ya kalau ini bukan isu yang dipandang oleh pejabat politik yang lebih tinggi atau pemerintah pusat, ya kita cuma cerita jadi berita, berita jadi cerita, kan begitu saja. Jadi itu Mbak. Jadi intinya balik lagi. Kenapa yang tadi saya bilang potensi banyak terbuang? Ya karena tidak serius. Tidak seriusnya ada dua, frustrasi atau tidak tahu kan gitu. Artinya gini Mbak, kita ini kan sudah sistem, kalau saya sistem di pemerintah Indonesia dengan berlakunya perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, itu kan kita ini kan sudah otonomi daerah. Bahkan di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu apa itu semangat otonomi, bahwa daerah diberikan ruang untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya. Nah, artinya apa? Bahwa inilah kemampuan seorang mayor kalau untuk wali kota atau seorang gubernur untuk provinsi. Semua. Nah, Kementerian Lembaga tugasnya apa? Tugasnya mensupport itu. Ya toh? Jadi kita, ini ada potensi, yuk bikin apa? Kemudian bukan hanya ngomong satu kali, besok cek lagi. Loh ini belum andal nih. Bagaimana besok? Ya artinya metode trial and error kalau kita dalam ini harus dibuat sampai dia ideal, gitu kan? Sama dengan kalau kita di bisnis teknik, bicara tentang ilmu teknik, ketika kita menentukan tulangan kan, setelah kita hitung struktur, kita pakai dulu nih besi diameter 25. Oh kebesaran, momen yang didukung bisa lebih besar, padahal kita butuh sebesar itu. Oh, turunin jadi 22, turun jadi 16, 13. Oh idealnya cukup pakai 13, kan begitu. Nah harusnya tadi Mbak, kita kok sama? Kenapa jadi kita punya daerah ini tidak ini? Saya lapor bahwa kita ini kepastian hukum tidak jelas. Atau ini, kenapa kepastian hukum tidak jelas? Oh kementerian ini melakukan ini. Nah, duduin, panggil ya gini, kita rubah yuk sama-sama. Ya kan? Nah tugas kita ini kan ngomong kalau nggak sesuai. Jadi gini, kita tidak bisa melakukan hal itu regulasinya macam mana. Terus regulasinya sekarang begini, ya sudahlah begitu. Bukan begitu. Regulasi itu kalau nggak pas, yang pasnya bagaimana? Ya kan kita tugasnya kita adalah merubah regulasi untuk biar pas diterapkan di lapangan. Bukan lapangan itu menyusun regulasi, nggak akan bisa tercapai itu. Berarti selama ini belum berjalan. Selama ini kan lapangan disuruh paksa sesuai dengan regulasi kan? Iya. Itu yang nggak akan mungkin lah. Pasar ini internasional, Mbak. Iya. Betul. Yang di mana-mana negara yang secara umum mereka bisa lakukan, kita yang menyesuaikan lah. Ya. Bukan kita mau bikin aja negara kita lebih repot. Begitu. Jadi artinya kita tidak bisa berbuat apa. Kita ini orang bilang apa? Kita ini tidak. Kita hanya cerita. Orang-orang bisa sekolah PIM 2, PIM 1. Di sana teori namanya perubahan. Kita harus bikin proyek perubahan. Kita harus orang bilang apa? Out of the books. Padahal kita ini textbook semua. Out of the book itu kan mampu melihat sesuatu yang tidak sesuai di lapangan dengan regulasi, bagaimana supaya ini tetap berlangsung, regulasi kita bisa membackup, tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi. Kan harusnya buat begitu. Bukan dipaksa, oh nggak bisa, aturannya begini. Lu ini juga nggak bisa. Apa karena kurangnya SDM, karena apa? Ketika kita bicara tentang regulasi, khususnya di Kementerian Perhubungan, ya, itu menjabarkan di lapangan itu juga orang-orang teknis. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pemerintahan ini kan sebenarnya tata negara. Nah, bagaimana? Kan kalau kita mau lihat, oh, seorang contoh deh. Kalau saya melihat
operatornya Badan Usaha Pelabuhan itu nggak apa-apa orang teknis. Sekarang mereka harus bisa mengendalikan tugboat misalnya, mengatur tentang ini. Tapi kalau orang-orang yang mengatur tentang administrasinya pelabuhan, bagus orang tata negara, sehingga dia mengerti tentang tata administrasi pemerintahan. Kalau orang teknis nanti dia bikin dia punya gaya sendiri lagi, ya kan? Gitu. Jadi ini yang kurang pas. Maka Rasulullah juga bilang kan, kalau orang tidak sesuai dengan ini ya nggak bisa bicara tentang regulasi ini, bicara tentang tata negara. Di tata negara ini kan jelas apa saja yang tidak boleh. Ketika apa saja yang tidak boleh itu, maka yang lain tuh jangan dia buat kerdil, akhirnya hilang. Kan begitu. Itu yang terjadi. Jadi ya saat ini pengelolaan kepelabuhanan kita itu masih kurang orang-orang yang paham tentang bagaimana negara membuat regulasi untuk melakukan itu. Nah, gitu Mbak. Jadi baik lagi ke masalah regulasi. Regulasi. Jadi itu tadi yang Mbak bilang ya. Di Indonesia ini negara kepulauan, berbasis maritim. Sekarang berapa dokter yang mengerti hukum maritim? Kan begitu. Itu kan jadi pendala. Kita ratusan, mungkin ribuan, mungkin hukum pidana. Orang maritim nggak ada. Karena hukum maritim itu sebagaimana bisa berlaku di semua negara, dan begitu. Nah sudah itu kan, apalagi yang terjadi yang kedua, asas ketidakadilan. Artinya begini, asas ketidakadilan itu begini, bahwa kalau saya baiknya ini bisnis kepelabuhanan ini dia seperti di luar negeri saja, bahwa usaha kepelabuhanan itu bukan kegiatan, bukan pajak. Kan selama ini kan dia PNBP ya kan, artinya aktivitas yang dilakukan badan usaha yang dikenakan PNBP. Kalau saya pajakin saja, kenapa pajak? Sekarang ini ya yang terjadi hari ini bicara proses dengan perebutan kuasa atau perebutan hak antara Pemprov dengan ini, kemudian yang berkuasa tetap dalam Pemprov juga cuek-cuek. Akhirnya kan gitu. Pemprov bilang gini, aku mau peduli, tapi nanti pendapatan juga aku nggak dapat, kan begitu kan? Nah, akhirnya dia berstagnan. Nah kalau dia pajak kan tinggal diatur. Kalau pajak itu dapat dibagikan hasil kan, hasil pusat berapa, provinsi tempat kegiatan berapa, di kabupaten kota tempat kan. Ini kalau jadi ini Mbak, orang itu memang sudah hukumnya kan. Kalau gua nggak dapat bagian, ngapain gua urus kan, intinya begitu. Tapi kan lupa bahwa ada sebuah potensi yang hilang segitu banyak. Tapi intinya Mbak, kembali lagi bahwa menurut saya harus serius dulu. Serius, not time. Nah ini yang siapa yang harus menentukan. Berarti faktor apa yang menjadikan prioritas di bisnis kepelabuhanan ini? Manusia. Manusia. Faktor manusia, kemudian artinya manusia yang mana mereka ini adalah orang-orang yang jadi maksudnya manusia ini dalam artian umum ya Mbak. Umum dalam artian misalnya pimpinan daerah maupun yang mengerti di pusat itu mereka paham terhadap isu kepelabuhanan dan mau menyelesaikan semua kendala yang hari ini kita. Kan tidak sulit. Orang-orang yang terlibat di bisnis kepelabuhanan di Kepri ini kan hampir semua orang ngerti tentang labu jangkar. Saya tinggal ke kantor Mbak Rosi, selama Anda terlibat dengan apa hambatan Anda ditulis. Ke sebelah kita dapatlah nanti namanya bank masalah. Mungkin 10 masalah bisa 10 masalah ini yang kita perbaiki. Kan gitu. Contoh orang bilang mau masuk di kita nih, itu kita harus 3 hari loh, sampai 4 hari baru bisa menyelesaikan, baru dapat izin persetujuan keagenan kapal asing kapal masuk. Wah ini berarti apa? Supaya jadi 1 hari apa? Petugasnya dikumpul kan? Kalau saya kan begitu kan 1 hari dia kasih masuk meja selesai. Nah, apalagi misalnya, ya kan? Kita tinggal kumpul-kumpul. Oh, apa yang kita dengan permasalahan yang sama, apa jalan keluar? Sudah itu dipayungi dengan aturan, kan selesai. Jadi masih suka ini juga Pak ya, artinya dikumpulkan baru selesai. Jadi kalau misalnya mengikuti sistem itu akan lama maksudnya seperti itu. Ya kan sekarang itu kan sistem di kita ini kan sendiri-sendiri. Ya kan? Coba Mbak lihat agen itu dia mau jangan kan di labu jangkar, di konvensional kan sama. Dia bukan datang di satu tempat, dia punya berkas selesai kan, tapi dia harus pergi ke kantor ini,
selesai kantor ini baru dia bawa lagi ke kantor sebelah, kan begitu. Kenapa nggak ini satu dokumen masuk di dalam satu ruangan? Nah, di dalam ruangan ini. Jadi gini, di pelabuhan itu kalau menurut saya butuh satu tempat yang namanya pelayanan terpadu satu pintu ya. Oh iya, paham. Atau satu atap ya. Satu atap ya. PTSA ya. Officer semua ada di situ ya. Misalnya ruangan ini ya, ruangan inilah kegiatan administrasi itu diselesaikan. Ya. Ya. Gitu. Jadi orang tidak susah kan. Kalau dia berpisah-pisah, Mbak, dia masukin ke sini, akhirnya ditunggu dulu kan selesai nih Mbak Rosi, baru saya pergi ke kantor di mana lagi kan begitu kan? Iya, betul. Gitu, harusnya satu tempat selesai. Gitu. Jadi yang pertama tadi adalah masalah legalitas, masalah kepastian hukum. Yang prioritas utama faktornya adalah masalah manusia. Iya, manusia ini artinya ya manusia ini orang yang disuruh menseriusi ini memang betul-betul harus mau mengerti. Ya orang kan sekarang ini kan orang kita ini kan banyak yang permisif. Ya. Ini pemerintahan ya, permisif. Sudahlah nggak mau tahu lah kan gitu. Iya. Sudah itu yang tahu cuek. Sudahlah kita tahu apa juga lawan dengan pusat. Ya kan? Yang ketiga nggak mau repot. Jadi kalau ini nggak ditata ulang, Mbak, baik di level pemerintah pusat dan daerah, ya nggak akan terjadi. Sekuat apapun di BUP mau ngapain nggak akan bisa kan? Dia akan terhambat. Biasanya kalau kita ini. Ya karena memang yang namanya di lapangan itu sifat kita ini kan lebih baik bermain di level abu-abu, karena di level abu-abu itulah angka komprominya besar kan. Ya. Kalau di level yang jelas kan angka komprominya kecil. Iya. Kan gitu. Harusnya abu-abu kan. Ya. Nah ini aku cuman dispensasi lah. Ini saya ngasih ini. Ya udahlah kita kawan lah. Udahlah ini walaupun nggak bisa aku kasih aja lah. Iya. Ya kan begitu. Oke. Terakhir nih Pak nih pertanyaan. Optimis dengan bisnis labu jangkar yang ada di Kepulauan Riau ini akan lebih berkembang atau maju? Saya kalau optimis wajib lah ya. Optimis karena rahmat Allah tadi ya. Cuman kapan dia menjadi maju, ini menurut saya tidak bisa ditargetkan, Pak. Ya, kalau saya nggak bisa targetkan karena kan kita tidak di level pengambil kebijakan kan. Oke. Ya. Berarti artinya tergantung kebijakan tadi. Tergantung para pimpinan daerah. Ya kan gini, yang paling berkepentingan itu menurut saya orang daerah. Oke. Kenapa? Karena pengusaha yang ada di daerah, kesejahteraan yang diperoleh pengusaha itu juga yang akan terbangun itu daerah. Ya, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Terus tempat kita melakukan misalnya mau jual ikan juga artinya perdagangan itu meningkat juga di daerah. Maka yang paling berkepentingan adalah pemerintah daerah harusnya. Maka siapa yang paling berkepentingan ini adalah unsur pemerintahan daerah, dan dia bisa maju ya ketika unsur pemerintahan daerah tadi mengerti akar persoalan dan serius menyelesaikan ini. Gitu. Jadi kalau saya pikir kan kita ini kan sebenarnya ada dua persoalan yang memang hari ini orang banyak tidak tahu. Persoalan pertama itu kan persoalan pemerintahan, yaitu antar pemerintahan, yaitu masalah kue yang direbutkan antara kita dan pemerintah. Itu kan pertama. Tapi sebenarnya ada dua masalah. Masalah ketidakpastian terhadap BUP yang dalam pengelolaan di lapangan, kan itu juga jadi sumber masalah. BUP sekarang, maaf ngomong, kalau mau dilihat, baru hanya berpikir mereka ini sebagai pengelola. Kalau kita lihat yang sekarang misalnya yang sudah dapat ini di mana? Di NIPAH misalnya. Ya kan mereka sudah apalah bentuk nama kerjasama, nggak tahu konsesi kan seperti penguasa baru aja dibuat dia. Bertindak hanya aku penguasa, ente kalau mau apa kan begitu. Harusnya kan nggak begitu jadinya. Jadi dia harus ditata, kemudian paham bahwa dia bukan hanya sekedar sebagai penguasa tempat, tapi dia mampu mengkoordinir kegiatan apapun, kemudian bisa mendatangkan satu nilai manfaat yang maksimum. Untuk siapa? Untuk banyak, bukan untuk dia sendiri kan. Untuk banyak atau siapa saja yang terlibat di dalam itu kan.
begitu. Baik. Jadi pengusahaan ya pada intinya bahwa kembali lagi keseriusan daripada kita bagaimana kan saya pernah baca ketika seorang bertanya kepada kepala Badan Informasi Geospasial, tapi sudah lama. Saya baca di media waktu itu. Dia bertanya begini, Pak Kepala, kan mereka bagian pengelolaan peta kan, bahwa ada regulasi yang terbaru setelah otonomi daerah ini, pemerintah daerah itu berkewenangan mengelola ruang laut, kabupaten maupun provinsi ini cerita dulu ya, dalam batasan-batasan tertentu. Maka seperti apa sih kita ngelola itu? Maka dia jawab, ya kan gampang saja. Anda mengelola laut itu Anda lihat aja mengelola darat, kan begitu. Kita anggap saja itu perpanjangan lahan darat, kita kelola lah. Kita jadikan ini ruang untuk apa, ini ruang untuk apa, ini ruang untuk apa. Nah, ketika ada memanfaatkan untuk bisnis, ambillah manfaatnya itu. Nah, ketika dia masuk, siapa yang harus terlibat supaya dia lancar masuk, libatkan mereka. Kan begitu? Ya, ada gitu. Contoh ya, kalau kerambah. Sekarang kerambah yang dia orang pasang, ya orang cukup izin ke provinsi, aku mau pakai ruang laut ini untuk kerambah. Nanti dia punya hasil kerambah, misalnya apa yang dia ini unsur kepada pendapatan daerah, bukan pajak misalnya. Nah, terus dia apa lagi yang terlibat? Nggak ada lagi. Kalau kapal, kapal itu mau pindah harus ada sabandar, ya libatkan sabandar. Kapal mau datang, di atas kapal itu kan ada awak. Awak itu sebelum masuk, dia harus dipastikan kesehatannya. Ya libatkan karantina. Nah, apa lagi? Nah, itu sebenarnya kita, ini adalah operator daripada perairan ini. Nah, kita libat. Nah, hari ini, yang belum jelas itu, yang tidak mau jelas orang jelaskan, tadi saya bilang, orang hukumnya kurang itu, semua merasa berkewenangan sebagai operator. Nggak bisa gitu. Jadi unsur itu jelas. Siapa pengelola lahannya, sama dengan di darat kan. Kalau kita mau estimasi darat, oh saya punya lahan, aku mau bikin apa? Saya mau bikin rest area. Penguasa lahan itu kan rest area. Kemudian mengatur kendaraan kan, karena namanya kendaraan harus ada polisi ngatur. Ya polisi masuk situ. Tapi polisi ini jangan pula merasa dia yang punya lahan. Kan intinya begitu. Yang terjadinya kan begitu. Sekarang ini kalau di laut, yang punya lahan cuek, merasa nggak punya lahan, kan gitu. Akhirnya pedagang-pedagang bingung. Aku ini kena injak polisi terus nih, begitu kira-kira. Ya kan? Iya. Tapi Pak, perlu ada pergantian di kementerian? Pergantian apa tuh? Pergantian yang sekarang yang berhubungan dengan bisnis kepelabuhanan ini? Atau yang sekarang sudah cukup baik? Ya, kalau pergantian ya makanya saya bilang mereka harus membuat sebuah regulasi khusus. Mari kita sama-sama lah dengan Pemprov ini, atau kalau kabupaten kota mau ikut lebih baik lagi, marilah kita lihat. Sudah cukup baik tapi Pak? Apa sekarang untuk menyangkut regulasinya? Ya. Nah, nggak baik. Nah, orang regulasinya terlalu umum dan bikin bingung kan. Sekarang contoh, area Labu Jangkar. Mereka bilang harus konsesi. Apa yang dikonsesikan? Konsesi itu adalah contoh ya, yang bisa dikonsesikan itu kan ada sesuatu yang wujud barang negaranya. Iya toh? Terus pemegang konsesinya siapa? Kenapa dia pemegang konsesi? Jadi antara izin dispensasi dan konsesi, Mbak, ini satu hal yang tidak bisa, maksudnya bilang betul-betul butuh orang ahli tata negara. Ini satu hal yang nggak bisa didefinisikan sembarangan dan dijabarkan sembarangan. Jadi gini, contoh ya dia bikin, bahwa harus konsesi dengan Menhub. Orang akan bertanya, Menhub ini kewenangannya apa? Dia sebagai pemegang atribusi apa? Baru. Jadi contoh gini, Mbak melakukan konsesi pengelolaan ruang ini, kan harus dengan pemilik ruang ini, begitulah. Pemilik ruang ini adalah orang yang memang di sertifikatnya tertera dia ini pemegang ruang ini. Kan nggak bisa. Anda mau pakai, contoh lah, ruang laut. Dalam atribusi undang-undang, ruang laut itu adalah dikelola oleh pemerintah provinsi sampai 12 Mei. Tiba-tiba mau konsesi dengan Menhub, gimana coba dia punya garis sambungnya? Sertifikat negara, pemegang sertifikatnya ini. Terus Mbak mau nyewa lahannya atau mau sewa dengan orang yang bukan pemegang, kan susah tuh. Makanya saya lihat banyak sekali regulasi yang diatur. Itu saya bilang, orang tidak banyak care itu.
Oke. Jadi ada celah-celah hukum. Nah kalau pengusaha ini kan rata-rata ya, aku nggak mau repot lah. Yang penting di sana mau kasih gampang udah lah. Iya. Padahal itu yang saya bilang, regulasi itu tidak sesuai dengan aturan di atasnya atau berbenturan dengan aturan di sampingnya. Itu yang banyak terjadi. Itu yang terjadi. Nah ini harus diperbaiki, Pak. Harus diperbaiki. Jadi kita nih sebenarnya gini butuh tim yang konkret lah, konkret. Ya konkret tapi harus orang-orang yang paham kan. Iya. Selama ini Paham. orang banyak yang nggak paham, Pak. Sama jangan orang itu kita cerita tentang Labu Jangkar dia nggak ngerti. Nah makanya Mbak kita ini sudah pernah punya surat resmi dari Pak calon Wapres Pak Mahfud itu. Dia membentuk tim datang ke sini lihat di laut. Lah, mana yang namanya Labu Jangkar? Inilah kok kawasan kosong. Lah, cuman begini dong. Iya. Pulang, tanya kewenangan siapa? Ya kewenangan provinsi lah. Memang dalam undang-undang itu udah laut itu dikelola provinsi. Laut ya laut sebagai ruang dikelola provinsi. Terus yang pakai kapal, ya kapal memang butuh sabandar, iya untuk masuk dan keluar ya butuh. Tapi sabandar tidak karena butuh sabandar, ke sabandar sebagai pemilik laut kan intinya begitu, Mbak. Nah tugas sabandar itu makanya saya bilang dia harus tahu tupoksinya apa. Tupoksinya melancarkan masuk dan keluar saja. Melancarkan kegiatan bongkar muat, oh ini aman, ini nyaman, ini selamat, sudahlah. Jadi jangan lebih-lebih. Oh kau harus beginilah, ini beginilah, ini begini. Ya iya. Itu namanya perbuatan sewenang-wenang di dalam undang-undang. Melampaui kewenangan. Jadi kewenangan itu batasi gitu. Jadi kalau pepatah Melayu bilang, kalau hidung tak mancung pipi itu jangan disorong-sorong. Cakep. Gitu. Jadi artinya tetap optimis dan yakin Saya optimis. mengejar ketertinggalan ini. Jadi Saya gini, jadi memang kalau kita bicara Selat Malaka, Selat Singapura yang sangat potensial ini, kalau kita bicara tentang persentase luas ruang, Indonesia tuh memiliki 60% lebih luas daripada ruang daripada dua negara yang lain yang betul-betul di Selat Malaka. Tapi 60% kalau kita mau ideal, kalau kita ini sama-sama berdiri dalam pelayanan yang sama, tentu di kita 60% karena ruang kita 60, 40 dibagi 2 di sebelah sana kan. Tapi hari ini kita yang punya 60% ruang kita cuma dapat 2%. Artinya kan 2/60 atau 1/30. Artinya kita baru bisa mengeksplor ruang kita 1/30 daripada yang di ini. Artinya kita baru 1/30 dari ya setiap 30 kapal kita satu ya. Iya. Padahal kita 60%. Jadi harusnya kan per 30 kapal kita tuh berapa intinya begitulah ya. Itu nah ini yang harus memang kita ini, dan memang kalau mau tidak bisa sendiri, kita harus bersama-sama. Artinya seluruh pembangunan regulasi itu bukan berpikir aku adalah keakuan masing-masing, aku. Sekarang kita harus berpikir tujuan dulu. Tujuan ini yang harus kita bagaimana bisa kita pindahkan pikiran kita kepada pikiran orang bahwa ini ada pasar, kemudian bagaimana pasar ini kita maksimalkan, datangkan fulus yang banyak buat kita. Lu punya kewenangan apa yang ente bisa bantu, gue punya kewenangan apa yang bisa kita bantu. Nah, kalau semua sudah begitu, akhirnya pasti jadi. Ya, bahkan ini akan menjadi sangat potensial bahkan. Betul, dan iya itu orang keamanan. Oh, saya bisa bantu keamanan nih supaya Indonesia ini tidak disebut sebagai negara yang tempat yang gampang sekarang perompak-perompakan naik kan ya, itu ya, sisi keamanan. Oh hebat ya di Indonesia, saya akan proses cepat, dia masuk gampang, dia harus keluar dengan gampang, tidak perlu aku tahan karena sesungguhnya dia tidak bertujuan ke Indonesia, dia hanya melakukan aktivitas. Saya pastikan bahwa dia bisa masuk jam sekian, ketika dia selesai beraktivitas maka jam itu pun dia bisa keluar. Ini kan dia kasih mati HP, orang mau hubungi mau Mbak. Nah dari sisi BUP saya pastikan bahwa ketika dia masuk, apapun lu butuh, gua ada. Saya pastikan ente semua bisa jualan lewat gua misalnya kan, intinya gitu. Gua akan cari pasar masuk, lu punya barang. Jadi BUP itu kan sebenarnya kalau di Labu Jangkar dia orang tengah dia memperantari antara kapal dengan produsen apapun ya, di orang tengah. Nah dia harus gitu. Nah artinya ketika karantina pun bilang begitu. Saya pastikan bahwa semua kapal yang masuk bahwa adalah orang-orang dengan awak yang sehat. Imigrasi
lu masuk, hari ini lu mau masuk, saya akan cop paspor ente, atau saya dengan, kalau semua ini selesai lah, aman. Jadi Bahkan sebenarnya security and ya, keamanan. bahkan sebenarnya kan yang repot itu adalah merangkai tadi kan, yang merangkai bisnis ikutan ini supaya istilahnya kita jadi toko serba ada kan. Iya. Ini yang repot. Nah, tapi hari ini di kita ini masih di level repot bagaimana antar instansi pemerintahan, yang kata orang-orang ngomong itu betul terjadi kan. Koordinasi itu adalah sesuatu yang mudah disebut, tapi sulit untuk dilakukan. Nah, ini kan kita masih level ini yang belum selesai. Maka tadi saya koreksi, Mbak bilang apa yang harus diselesaikan? Koordinasi manusia, tapi apa lagi konteksnya? Koordinasi. Koordinasi. Subjeknya manusia, objek yang harus diperbaiki adalah koordinasi. Sudah itu punya visi misi yang sama, yaitu kita bagaimana jadikan kita ini unggul di bidang maritim. Itu dia. Wah, lumayan seru. Dan sebetulnya masih banyak perlu ditanyakan, tapi tidak masalah, ini sudah cukup buat saya untuk memberikan juga insight terhadap orang-orang yang memang haus akan knowledge atau wawasan mengenai dunia maritim. Iya. Dunia maritim ini ya kayak di Al-Qur'an sendiri kan. Allah itu titip kekayaan itu kan banyaknya di laut. Iya. Nah, makanya kalau siapa mengerti itu, wah ini bisnis yang bagus. Ya, baik mau ikannya, kapalnya, maka luar biasa. Dan kita tidak perlu pening, tidak perlu menghabiskan secepat-cepatnya harta karun kita ya, tambang-tambang kita ini kan. Hari ini kan orang seperti suka benar dengan tambang, mengabaikan potensi non tambang yang sustainable tadi kan. Kalau bisnis ini kan bisnis jasa, bisnis pelayanan. Ini kan sustainable dia. Tapi kalau yang namanya bisnis tambang ini kan berakhir ya kan, sumber daya yang akan habis. Ini kan sumber daya yang tidak akan habis. Tapi kita lupa bahwa hari ini sebenarnya kesempatan kita itu udah yang paling tepat. Karena apa? Kalau ibaratnya kita di Singapura ini kan seperti hotel penuh kan. Betul. Hotel penuh, orang masih tetap mau datang di dia, penuh. Ada cari tempat penuh kemana? Akhirnya hari ini kan Malaysia sudah sampai di Port Dickson. Dia bikin ke Tanjung Pelepas. Tanjung Pelepas itu masih satu garis. Port Dickson itu masih di atas kan. Tapi orang tetap sampai cari sana karena dia siapin. Nah, ini yang kita kok nggak terpikir. Kita sudah pikir, tapi yang level tertentu mungkin mereka pikir uang kecil. Mungkin seperti itu. Karena kalau angkanya besar itu pasti mungkinlah tidak digarap, Pak. Iya. Ya, bismillah lah. Terima kasih atas waktunya dan cerita-ceritanya. Nanti lain kali saya sambung lagi loh. Iya, harus sambung. Jangan sampai bosan-bosannya karena memang ini banyak sekali yang perlu digali perihal dunia maritim ini kan. Iya, makanya bukan nanti hanya sekedar ikan. Kalau ini kan kita baru bicara ya umum. Ya mungkin kali berikut mungkin kita harus lebih dalam. Apa yang menjadi persoalan kan gitu? Ini ya. Itu bisa kita bisa lakukan observasi ya. Kayak hari ini kami hari ini kan baru observasi, melakukan pengamatan jumlah terhadap ini. Ya, kita sudah bikin regulasi apa, pemerintah pusat menurunkan tarif ini karena dulu diidentifikasi tarif yang mahal, ternyata kan tidak. Tidak. Lo orang bawa barang triliunan yang lewat tuh. Betul. Kalau hanya bayar ecek-ecek lah. Iya, betul. Setuju saya. Ternyata apa kan gitu. Oh, ini salah. Kita ganti lagi question mark yang kedua. Apa sebenarnya persoalan? Nah, saya dapat lagi dalam observasi. Dia pingin beraktivitas cuma 4 hari, tapi dia hampir 20 hari tempat kita karena tidak bisa dia keluar. Oke, ini sudah menjadi berarti apa lagi tadi? Orang. Kalau regulasi benar berarti orangnya nggak benar. Berarti perlu apa? Perlu seperti SPB yang automatically seperti di Singapura. Singapura tuh saya ngajukan ente tidak terbitkan 30 menit otomatis kan? Iya. SIB-nya otomatis, SPB-nya kan otomatis, clearance-nya otomatis. Kalau memang ada yang kurang kan harus cepat dibalas. Iya, betul. Dalam 30 menit. Kalau di kita enggak ya. Kita enggak. Semakin bagus. Kita itu kan harus ada manusia yang tekan. Kalau manusia ini enggak enter enggak jadi. Nah, kalau manusia ini dia bungkus tangannya atau disembunyikan tangannya atau minimal dia matikan HP, selesai kita. Nah,
Gitu. Baik, terima kasih Pak Jisyan.